Gerindra khususnya Capres Pak Prabowo Subianto hanya menang di 2 wilayah, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Selebihnya Timur, Selatan, Pusat itu PKS menguasai. Ketua DPD Gerindra Iya. bisa. Jadi kekuatan keseluruhan DKI ini yang pegang itu sebetulnya PKS. Dan kami pun dari Golkar dari zaman Orde Baru pun mengakui agak sulit menang di DKI. Baik, kembali rakyat bersuara. Sekarang tadi dari arena rapat pleno Partai Golkar, sekarang saya ingin ke Bung Riko. Bung Riko rupanya udah punya bocoran siapa yang jadi PLT Ketua Umum, Bung Riko? Belum saya sampaikan itu. Forum ini kan suara rakyat kan. Nah, berarti kapasitas saya mewakili rakyat Indonesia. Gitu loh. Jadi mau ngomong apa nih? Hah? Bukan wakil Golkar. Judulnya udah suara rakyat. Nah, Ya kan? rakyatnya Golkar. Rakyat Indonesia dong. Oke. Kalau secara konstitusi partai memang betul Agus Gumiwang memenuhi persyaratan untuk Lebih dekat lagi, Pak. maju sebagai PLT atau mengemban mandat PLT Ketua Umum. Ya. Tapi kalau persyaratan keseluruhannya itu khususnya ada tersiar kabar itu ada Menteri Investasi Pak Bahlil dan lain sebagainya termasuk anak presiden Mas Gibran. Ya Nggak mungkin lah, kan 5 tahun ada ADART. Ya itu kan dalam artian, nah khusus saya garis bawahi Harus 5 tahun menjadi pengurus baru bisa jadi Ketua Umum. Saya garis bawahi untuk Pak Bahlil itu saat ini memang setelah persyaratan dia pernah menduduki sebagai struktur kepengurusan DPD 1 Ya artinya bisa Papua. lah, keduanya bisa. Baik Pak Agus maupun Pak Bahlil bisa. Betul. Tapi sekarang informasi dari dalam seperti apa? Anda kan dapat informasi tadi dari handphone Anda tuh. Untuk saat ini update yang terakhir dari Selipi DPP Partai Golkar memang mengerucut satu nama kuat yaitu Pak Agus Gumiwang. Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Oke, ini informasi dari dalam nih ya. Ya, Oke. PLT Ketua Umum. Oke. Kalau Terus Pak Bahlil jadi apa? nah, menarik nih, Oke. ya kan? Pertanyaan cuma satu saya. Oke, kader ya. Iya. Kader itu kan banyak spesifikasinya. Ada yang di struktural kepengurusan, ada yang di luar. Ya, apa salahnya dengan muncul nama Pak Bahlil? Tidak ada salah sebetulnya. Oke. Tergantung muatannya kan. Dalam artian begini, Pak Bahlil itu memang kader Golkar. Tapi sudah tidak efektif dengan sekian waktu. Tapi kan ini Untuk di pendapat pengurusan. pribadi Anda. Enggak, pertanyaan saya begini. Kalau PLT Ketua Umumnya Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil nggak mungkin dong gigit jari. Orang masih berkuasa kan? Nah, kalau kekuasaan itu berarti yang kuat yang menang. Oke. Artinya ya tidak untuk kemungkinan Pak Bahlil itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Oke, jadi PLT-nya adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Ya. Nanti pada saat Munas akan terpilih Pak Bahlil Lahadalia untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029. Betul. Itu analisis Anda, itu Ya. prediksi Anda. Ya, Oke. Dan Anda yakin soal itu? yakin sekali. Dan Anda setuju juga soal itu? Kalau diputuskan berdasarkan konstitusi partai, saya harus patuh. Luar biasa. Gitu loh. Jadi apapun kekuasaan, awal dari kekuasaan udah diputuskan partai, Anda setuju? Ya. Kekuasaan itu masalahnya. kan bukan tidak ada masalahnya. Kekuasaan itu kan harus mengikuti dengan aturan juga. Tidak bisa semena-mena juga kekuasaan menabrak peraturan. Oke, baik. Sekarang soal Pilkada Jakarta. Golkar posisinya di mana? Kim pasti. Iya, Karena kader Anda juga kan, Pak Ridwan Kamil kan? betul. Dan Anda nggak mungkin juga mendukung Anies kan? Ya tidak lah. Tidak. Nah, oleh karena itu, apa yang diputuskan oleh Kim sekarang sudah tepat dan kemungkinan Anies tidak akan bisa berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Dan itu merupakan angin segar buat Anda. Sebentar, kalau saya pribadi berpendapat khusus Pilkada DKI Jakarta dengan ada opini melawan kotak kosong itu suatu kematian bagi demokrasi. Kan kota kosong nggak mungkin ada karena ada calon independen yang mungkin muncul. Nah,
Itu independen itu yang dilawan itu 8 atau 7 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus. Pertanyaan saya cuma satu, yang menang, yang mana yang menang? Udah pasti yang menang ya Kim Plus. Pasti yang menang Kim Plus. Pasti menang Kim Plus. Gerindra dan Golkar. Betul. Udah pasti. Kalau dengan Anies, yang menang siapa? Anies lawan Ridwan Kamil. Kalau berbicara data, Pilpres 2024 yang lalu, khusus DKI ini, Gerindra khususnya Capres Pak Prabowo Subianto hanya menang di 2 wilayah, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Selebihnya Timur, Selatan, Pusat itu PKS menguasai. Ketua DPD Gerindra. Iya. Bisa. Jadi kekuatan keseluruhan DKI ini yang pegang itu sebetulnya PKS. Dan kami pun dari Golkar dari zaman Orde Baru pun mengakui agak sulit menang di DKI. Oke, tapi PKS kan kalau pilkada bukan lihat partai, pilkada itu lihat sosok. Beda dengan pileg. Betul. Nah sosok itu syarat itu dia yang tadi yang dikatakan Bang Refli Harun tadi bahwa secara elektoral saat ini Ridwan Kamil yang pertama. Tapi Anda meyakini kalaupun Anies maju, maka Ridwan Kamil masih punya kesempatan yang besar untuk menang. Belum tentu. Oh. Tergantung kendaraan politiknya. Kalau PKS memutuskan Anies. Oke. Kuncinya di PKS. Makanya sekarang PKS diajak untuk masuk ke Kim. Betul. Baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bung Riko. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah calon independen ini akan maju dan bagaimana kemudian ketika nanti ini kota kosong kita udah sepakati ya sangat kecil kemungkinan terjadi. Yang mungkin terjadi adalah Ridwan Kamil karena sudah diusung oleh Kim Plus versus calon independen. Bagaimana kemungkinannya antara Ridwan Kamil dengan Dharma Pongrekun? Kita kembali sesaat lagi.